Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup D. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami baca dari 3 ulasan dalam buku Demokrasi Damai Era Digital. Pada ulasan pertama ini kita akan membahas kenapa sih generasi milenial banyak yang melakukan golput. Kok bisa sih melakukan golput? Mari kita bahas faktor yang menyebabkan mereka melakukan golput. 1. Karena kurangnya informasi yang mereka dapat tentang sosok pemimpin yang akan mereka pilih. 2. Kurangnya edukasi tentang bagaimana sosok pemimpin yang akan mereka pilih. 3. Banyaknya berita hoak yang negatif tentang sosok pemimpin tersebut. Berikutnya saya akan membahas topik apa sih yang bisa kita lakukan di media sosial. Latar belakang dari topik ini adalah media sosial menyajikan ragam informasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang cukup kuat dalam membentuk pandangan atau persepsi masyarakat terhadap cara berpikir atau cara orang menilai suatu peristiwa yang diberitakan melalui media sosial. Media sosial memiliki peranan penting dalam menentukan sebuah realitas kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Informasi yang muncul di media sosial menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak karena informasi yang disajikan di media sosial bisa saja berupa fitnah, hoax, dan ujaran kebencian beredar begitu saja. Kemudian masyarakat sering berbagi argumen di media sosial dengan anarkis sehingga media sosial yang harusnya mendekatkan orang kini malah menjauhkan orang. Masalah yang ditemukan dalam topik ini adalah pengaruh informasi dari berbagai media sosial dalam mengemukakan pendapat di media sosial. Oleh karena itu, kita harus tahu aturan dan tujuan kita untuk bermain media sosial. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang publik yang demokratis. Karena dampak buruk dari ruang publik atau sosial yang tidak sehat, sehingga kurangnya adab dan etika dari warganet, seperti bebasnya hate comment atau bullying dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, pada ulasan yang ketiga, kami akan membahas mengenai mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk demokrasi 4.0. Ulasan ini bercerita mengenai dampak sosial media bagi dunia politik yang ada di Indonesia. Dalam ulasan ini, penulis membuat perbandingan dengan menceritakan perkembangan teknologi yang digunakan dalam masa kampanye pada era 90-an dengan perkembangan teknologi yang digunakan pada saat ini. Seiring berjalannya waktu dan semakin mudahnya teknologi diakses oleh masyarakat, fenomena ini menjadi semakin terfasilitasi. Hal ini dijadikan masalah karena pengaruh dari media sosial, dikarenakan masyarakat tidak melihat terlebih dahulu fakta dari informasi yang diterima. Dan masyarakat mudah mencari informasi tanpa adanya sumber informasi yang jelas. Pada ulasan ini diakhiri dengan pesan untuk pembaca yang mengajak atau memberi himbauan untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan sosial media. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan serta perbedaan di antara 3 subtopik yang telah kami pilih. Persamaan yang pertama adalah latar belakang atau pendahuluan tentang isu yang sedang diulas. Yang kedua adalah terdapat inti masalah dalam penulisan ini. Yang ketiga, memiliki pesan serta himbauan untuk para pembaca tulisan ini. Lalu ada perbedaannya. Setelah saya membaca tentang 3 subtopik ini, hanya satu perbedaan yang saya temukan, yaitu alur cerita penulisan serta di akhir tulisan ada yang memberikan kesimpulan secara terang-terangan, ada juga yang tersirat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami informasikan dapat mudah dimengerti serta dipahami. Terima kasih.